para pendukung Argentina jangan berkecil hati dulu, masih ada kesempatan di 2 pertandingan berikutnya. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner, dan kali ini kita akan membahas hasil pertandingan kemarin sore ya, di mana ada sebuah kejutan ketika Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina. Padahal seperti saya ulas sebelumnya, Argentina ini termasuk salah satu kandidat kuat juara karena sebelumnya 36 pertandingan mereka tidak pernah terkalahkan, tetapi dalam laga kemarin mereka kalah dari Arab Saudi ya 1-2. Jadi memang ini termasuk salah satu kejutan besar di Piala Dunia ya, selain mungkin beberapa kali yang sudah pernah kita saksikan ya, misalnya seperti ketika Swiss mengalahkan Spanyol 2010. Waktu itu kalau Anda ingat juga, Spanyol pada akhirnya menjadi juara setelah kalah di pertandingan pertama. Nah, kemudian juga kita lihat ada banyak beberapa kejutan-kejutan lain ya, seperti Prancis ketika dikalahkan oleh Senegal ketika itu 0-1 2002. Kemudian Inggris dikalahkan oleh Amerika Serikat 0-1 itu tahun 50. Kemudian Argentina dikalahkan oleh Kamerun, François Omambi waktu itu sundulan kepala membobol gawang Nery Pumpido tahun 90. Padahal Argentina adalah juara bertahan, dan Kamerun juga waktu itu bukan tim kuat Afrika ya. Nah, kemudian juga Jerman Barat Aljazair 1-2 waktu itu menang Aljazair tahun 82. Masih ada juga beberapa kejutan lain ya, seperti misalnya ketika 98 Piala Dunia pertama Kroasia dan mereka mengalahkan Jerman 3-0. Nah, satu catatan bahwa peluang Argentina belum habis ya. Seperti juga Spanyol yang ditunjukkan oleh Spanyol tahun 2010 ketika itu kalah dari Swiss 0-1, tapi kemudian mereka bisa lolos ke putaran berikutnya, menang lawan Portugal, Paraguay, Jerman, kemudian di final bisa menang lawan Belanda lewat gol dari Iniesta ketika itu. Jadi para pendukung Argentina jangan berkecil hati dulu, masih ada kesempatan di 2 pertandingan berikutnya. Nah, bicara Arab Saudi ini memang tidak bisa diremehkan sebenarnya ya. Artinya gini, artinya Arab Saudi ini bukan sebuah tim yang baru pertama kali ikut Piala Dunia. Ini berbeda dengan Qatar kemarin ya. Arab Saudi ini sudah lolos ke 6 Piala Dunia dari 8 Piala Dunia terakhir. Jadi ini termasuk salah satu negara sepak bola juga di Asia sebenarnya. Dan kalau Anda ingat ya, waktu itu mereka sebenarnya juga 94 di Amerika Serikat, mereka tuh lolos ke putaran 16 besar. Bahkan mereka waktu itu berada dalam grup yang berat ya, lawan Belanda, lawan Belgia, dan lawan Maroko ya, Maroko, dan mereka bisa menang lawan Belgia. Kemudian menang lawan Maroko tapi kalah dari Belanda dan lolos ke putaran 16 besar, dan kemudian kalah dari Swedia kalau nggak salah ketika itu. Kalau Anda masih ingat beberapa pemain bintangnya, misalnya Sami Al-Jaber, kemudian kiper mereka yang sangat terkenal ketika itu ya, Muhammad Al-Deaya, nah, atau Said Owairan juga. Nah, itu juga salah satu bintang Arab Saudi ketika itu. Tapi mereka 94 setelah itu mereka juga sebenarnya punya catatan bagus, lolos terus ke Piala Dunia. Hanya di 2010 dan 2014 yang mereka gagal. Nah, itulah pada saat-saat kondisi ketika mereka terpuruk ya, sepak bola Arab Saudi terpuruk. Di kurun 84 juga, 80-an juga mereka cukup bagus sebenarnya. Mereka juara Piala Asia ya, 84, kemudian 88 mereka juara juga di Piala Asia, dan 96 juga mereka juara Piala Asia ya ketika itu. Nah, baru pada periode sekitar 2010 ke atas, 2010 sampai 2014 itu situasi di mana persepak bolaan Arab Saudi sedang turun. Nah, kemudian 2018 mereka kembali lolos 2018, tapi
hasilnya saat itu cukup buruk ya, bahkan disebut sebagai salah satu hasil yang memalukan bagi Arab Saudi, karena pertandingan pertama mereka kalah dari Rusia 0-5. Tapi itu juga bukan yang pertama sebenarnya Arab Saudi mendapatkan hasil memalukan, karena di 2002 juga mereka sebenarnya kalah 0-8 dari Jerman ya. Anda pasti ingat ya, ketika itu kalah 0-8 dari Jerman itu di 2002. Nah, memang 2010-2014 ini tahapan yang mereka gunakan untuk berusaha bangkit ya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir juga mereka berusaha untuk bisa bangkit dari keterpurukan ya, dimulai pada era 2018 itu. Nah, kalau kita tahu juga Arab Saudi ini menggunakan berbagai cara untuk bisa menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di sepak bola. Mereka misalnya membeli klub seperti yang dilakukan dengan Newcastle. Kemudian mereka melakukan bidding tuan rumah Piala Dunia 2030. Kalau Anda pernah baca mungkin 2018 juga mereka pernah mengirim pemain ya. Ada 9 pemain waktu itu 2018 ke La Liga. Nah, salah satunya ada Aldo Sari ini ke Villarreal ketika itu. Nah, tapi mereka waktu itu nggak dapat menit bermain yang cukup banyak ya. Kemudian ditarik lagi pulang ke negaranya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pertandingan kemarin malam ya, kemarin sore tepatnya, ketika lawan Argentina, apa sih sebenarnya kunci kemenangan dari Arab Saudi? Ya, kalau bisa dibilang salah satu kuncinya adalah ulet ya. Ulet dan kemudian disiplin. Jadi ulet itu gambarannya seperti ini kalau yang dari sisi ulet ya. Jadi ulet ini pada saat posisi mereka sudah unggul, mereka tidak melakukan pertahanan low block ya. Jadi mereka tetap agresif, tetap berusaha untuk merebut bola di garis atas. Jadi mereka nggak mundur bertahan total, tapi tetap agresivitasnya tetap kelihatan, uletnya itu kelihatan. Jadi mereka tetap terus buru bola, berusaha untuk mematikan atau menghentikan aliran bola dari Argentina ke sepertiga lapangan pertahanan mereka. Itu dari sisi uletnya ya. Kemudian dari sisi disiplin taktiknya juga kelihatan ya, terutama di babak pertama. Highline defense-nya ya, pertahanan garis tingginya kelihatan. Bahkan kalau lihat statistik, Argentina ini 6 kali offside di 30 menit pertama. Disiplin taktik. Jadi strateginya garis pertahanan tinggi dan kemudian disiplin terhadap taktik itu yang membuat Argentina cukup ya seringkali terjebak offside ya. Argentina tidak bisa dikatakan buruk ya. Kalau kita melihat sebenarnya interchanging antar pemainnya bagus, permutasinya bagus. Kalau misalnya Messi turun ke dalam masih ada De Paul, masih ada Papu Gomez, masih ada Di Maria yang ikut maju. Jadi ketergantungan terhadap Messi juga sudah semakin berkurang sebenarnya. Kalau kita lihat data, kalau saya sempat cek data di WhoScorer ya, touch-nya Messi itu nggak dominan sebenarnya. Kalau kita lihat touch-nya Messi itu di pertandingan kemarin itu adalah 65. Jadi itu bukan yang tertinggi. Biasanya kalau ketergantungan terhadap Messi ini ya pasti dia touch-nya itu paling tinggi ya di antara pemain-pemain Argentina lain. Tapi masih ada yang lebih tinggi. Rodrigo De Paul itu masih lebih tinggi dari Messi 97. Paredes juga masih tinggi 69. Kemudian Di Maria ada di 60 ya. Tapi ya nggak terlalu beda dari sisi touch-nya dengan Messi. Artinya sebenarnya Argentina sudah tidak terlalu bergantung dengan Messi. Secara tim mereka bekerja lebih baik. Kalau di babak pertama ya, babak pertama kan mereka nggak bisa dibilang sial juga ya. Terkena offset beberapa kali yang marginnya cukup tipis. Ini kan yang membuat mereka di babak pertama gagal untuk bisa menggandakan
keunggulan. Jadi tidak bisa dibilang juga bahwa mereka sebenarnya sial, tapi mereka sudah bermain cukup bagus. Nah, ada pertanyaan juga, kenapa dengan sisa waktu yang sedemikian banyak ditambah dengan injury time belasan menit, Argentina nggak bisa mengejar ketertinggalan misalnya. Kalau kita lihat data, saya buka Wikipedia hasil pertandingannya Argentina, 26 pertandingan sebelumnya, sebelum melawan Arab Saudi ini memang mereka nggak pernah dalam posisi ketinggalan. Sehingga ya kalau kita lihat canggung ya, ketika berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu mereka canggung. Karena di 26 laga sebelumnya mereka tuh nggak pernah dalam posisi ketinggalan. Nah, itu yang situasi yang dimiliki oleh Argentina. Kemudian dari sisi klinis juga, dari sisi klinis Arab Saudi lebih unggul ya, dari shoot 13 berbanding 3 shoot 2 gol. Di sini memang Arab Saudi tampak lebih klinis. Kalau kita lihat data, memang di kualifikasi, sepanjang kualifikasi ini conversion rate-nya Arab Saudi ini termasuk salah satu yang paling tinggi, 41,7%. Jadi conversion peluang menjadi gol ini termasuk yang salah satu yang paling tinggi. Dan 10 uji coba yang sudah dijalani juga mereka pertahanannya cukup bagus ya, hanya kebobolan 5 gol, kemudian meskipun juga hanya memasukkan 4 gol. Jadi diantaranya melawan Kolombia 0-1, Venezuela kalah 0-1, Ekuador 0-0, kemudian USA 0-0, sempat menang lawan Makedonia Utara 1-0, Albania 1-1, Honduras 0-0, Islandia 1-0, Panama 1-1, dan kemudian kalah dari Kroasia 0-1. Di 10 pertandingan terakhir hasilnya sebenarnya nggak begitu buruk ya Arab Saudi. Itulah yang membuat mereka ulet tadi itu, resilient, tim spirit, disiplin taktik yang membuat mereka bisa mengalahkan Argentina. Silakan jika Anda punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Salam.